Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dirinya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kemanusiaan untuk sekedar kemanusiaan. Termasuk hukuman mati, Ustaz ya. Iya. Itu kan dikritik karena dianggap hukuman mati tidak sesuai dengan kemanusiaan. Tidak sesuai kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hubungan Islam dan kemanusiaan. Ini jadi persoalan yang menarik ketika dalam krisis Palestina ada semacam usulan ya, jangan bawa-bawa agama, ini masalah kemanusiaan ya. Benarkah seperti itu? Di mana sebenarnya relevansi Islam dan kemanusiaan? Apakah kemanusiaan tunduk kepada Islam atau Islam yang menundukkan kemanusiaan? Untuk itu kita akan memperbincangkannya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Islam dan kemanusiaan ini kembali dipersoalkan Ustadz ya. Terutama dalam krisis Palestina ini ada yang mengatakan ini masalah kemanusiaan. Tidak ada urusan dengan urusan agama ya. Bagaimana sebenarnya secara umum saat ini, bukan hanya masalah Palestina ini, hubungan Islam dan kemanusiaan itu sebenarnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang penting untuk kita pahami adalah bahwa risalah Islam itu disebut sebagai dinun kamil wasamil gitu. Agama yang sempurna dan menyeluruh. Artinya tidak ada celah kelemahan di dalam risalah itu dan tidak ada bagian dari kehidupan manusia baik individu, keluarga maupun kehidupan masyarakat negara bahkan dunia yang lepas dari Islam. Tidak pernah Islam itu bicara tentang kebersihan sekedar kebersihan. Oh, ini soal kebersihan tidak ada hubungannya dengan agama. Karena Islam itu juga menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada untuk bersih. Bahkan disebutkan an-nadhafatu syatrul iman gitu. Juga tidak pernah ada belajar untuk belajar, ilmu untuk ilmu. Tidak boleh dicampurkan antara ilmu semangat belajar dengan agama. Karena Islam mengajarkan orang itu untuk bahkan disebut menuntut ilmu itu wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin gitu. Begitu juga tidak ada kemanusiaan, sikap concern kita terhadap keadaan orang lain, penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, itu sekedar soal kemanusiaan tanpa ada hubungannya dengan agama gitu. Jadi tidak pernah ada kemanusiaan untuk kemanusiaan, kemanusiaan untuk humanity gitu. Tapi kemanusiaan untuk agama atau agama yang kemudian mengajarkan kita untuk punya perhatian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan gitu. Karena itulah jika sekarang ini orang bicara tentang bahwa Palestina itu intinya adalah soal kemanusiaan, maka pikiran itu ditolak keras oleh Islam. Apalagi dalam faktanya Palestina itu lekat sekali dengan akidah Islam, kan? Kalau kita bicara Palestina, kita pasti ingat Baitul Maqdis, kita pasti ingat Masjidil Aqsa, kita pasti ingat Isra Mi'raj, kita pasti ingat Nabi Muhammad, kita pasti ingat apa yang terjadi di sepanjang Isra dan Mi'raj itu. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan diri dari agama, dari Islam. Kemudian juga kalau kita melihat penderitaan di sana, maka penderitaan itu adalah perhatian kita terhadap orang yang menderita di sana itu adalah perhatian yang dianjurkan oleh Islam gitu. Bahkan disebutkan barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah itu akan memenuhi kebutuhan dia gitu. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dirinya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kemanusiaan untuk sekedar kemanusiaan. Kita itu diperintahkan sekali lagi untuk memperhatikan keadaan orang lain, membantu. Itu karena perintah agama.
gitu. Jadi kita menolak keras itu bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dan jangan bawa-bawa agama. Kalau tidak bawa-bawa agama, lalu semangat apa untuk kita itu menolong saudara kita yang ada di dalam kesusahan itu gitu. Kemudian harapan apa kita mendapatkan dari apa yang kita lakukan itu kalau bukan kebaikan dan pahala. Dan pahala itu dari mana? Dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala kalau kita tidak pernah menghubungkan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena itu kerugian besar orang yang melakukan kebaikan itu sekedar kemanusiaan gitu. Itu berarti memisahkan antara amal itu dengan yang kita sering sebut dengan idroksillah billah itu. Jadi kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dalam setiap perbuatannya itu harus selalu terikat dengan kesadaran hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berharap perbuatan kita, kebaikan kita itu menjadi bagian dari ibadah dan karena mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kalau ada membangun logika begini, Ustaz, Islam itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Karena itu kalau kita bicara kemanusiaan, itu pasti sesuai dengan Islam. Bisakah dijamin begitu, Ustaz? Islam tidak menentang kemanusiaan dan setiap kali kita bicara tentang kemanusiaan pasti sesuai dengan Islam. Belum tentu. Belum tentu. Contohnya? Contohnya misalnya kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kalau melihat ada orang yang berperang atau bukan berperang, perang sajalah. Menurut kemanusiaan itu baik atau tidak? Kemudian kita jadi setuju atau tidak? Kalau kita bicara sekedar kemanusiaan, pasti kita akan mengatakan tidak. Gitu. Karena itulah maka orang-orang yang berpaham humanis itu pasti dia menolak perang. Tetapi ketika kemanusiaan diikat dengan Islam, maka di situ kita akan melihat bahwa ada memang yang tidak boleh, ada yang memang bahkan dianjurkan, diwajibkan. Dalam Al-Quran kita membaca kutiba alaikumul qital, diwajibkan oleh kamu berperang gitu. Diwajibkan atas kalian perang. Iya, diwajibkan atas kalian itu berperang. Itu kan menunjukkan bahwa kemanusiaan itu ditundukkan oleh Islam. Begitu juga misalnya membunuh. Orang setuju atau tidak, orang suka atau tidak. Kalau semata-mata berdasarkan kemanusiaan, pasti kita akan mengatakan tidak. Karena perasaan manusia itu kan cenderung tidak suka perang. Loh iya, tidak suka perang dan tidak suka membunuh. Mana ada orang suka membunuh. Tetapi ketika perang itu ketika perang itu pasti isinya atau alternatifnya itu membunuh atau terbunuh gitu kan. Nah, ketika perang itu diwajibkan, berarti apa yang dilakukan di dalam perang itu pasti juga diwajibkan. Itu fayaktuluna wa yuqtalun, membunuh atau terbunuh gitu. Karena itulah maka sekali lagi bahwa kemanusiaan harus ditundukkan pada ajaran Islam. Kalau semata-mata kemanusiaan itu sesungguhnya kita itu berada pada area yang juga tidak ada batasnya. Tidak ada ketentuannya apa dasarnya untuk kita mengatakan ini boleh tidak boleh kalau berdasarkan kemanusiaan. Termasuk hukuman mati, Ustaz ya. Iya. Itu kan dikritik karena dianggap hukuman mati tidak sesuai dengan kemanusiaan. Tidak sesuai kemanusiaan. Orang selalu mengatakan begini, apakah dengan hukuman mati yang dibunuh itu akan hidup? Ya tentu saja tidak gitu. Tetapi kan bagaimana caranya orang tidak melakukan kejahatan membunuh orang gitu. Kalau tidak ada hukuman yang lebih, kalau tidak ada hukuman yang keras atau yang setimpal. Orang selalu berpikir tentang yang dihukum, tetapi tidak pernah berpikir tentang sekian banyak orang yang mungkin punya niat untuk melakukan kejahatan yang sama. Dan fakta membuktikan bahwa di negara-negara yang hukuman mati itu dihapus, atau bahkan yang hukuman mati itu ada tapi tidak pernah dilakukan secara efektif, itu kejahatan pembunuhan terus berlangsung. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kemanusiaan saja tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Ada anggapan lain begini, kalau kita mengedepankan agama, itu pasti terjadi konflik, perbedaan paling tidak. Tapi kalau kemanusiaan tidak, karena manusia itu sama. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini? Benarkah? Ini kan seperti kata-kata yang indah ya, tapi ini benar nggak seperti itu, Ustaz? Kalau dikatakan bahwa kemanusiaan sama, mestinya tidak pernah ada keributan dalam hal menyangkut, kita ambil contoh misalnya LGBT. Menurut kemanusiaan itu boleh atau tidak? Ternyata orang-orang yang sama bicara tentang kemanusiaan itu ada yang mengatakan tidak boleh dan yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh itu. Makanya kemudian kita lihat di Amerika itu
tidak sedikit orang tua itu yang marah ketika anaknya itu dididik itu untuk mengenal sekedar simbol-simbol LGBT. Padahal orang bilang bahwa itu kan hak. Dan kalau kita manusia itu mesti memberi hak pilihan kepada dia untuk menjadi apa gitu. Ternyata tidak sedikit mereka yang sama-sama berpikir tentang kemanusiaan mengatakan tidak. Loh, anakku itu juga manusia. Saya juga punya kemanusiaan dan saya punya hak untuk mencegah anak saya itu untuk menjadi LGBT gitu. Ternyata kan apa yang dikatakan tadi bahwa dengan kemanusiaan itu sama kan enggak gitu. Artinya manusia itu tetap harus punya pegangan. Harus punya pegangan dan itu ada titik yang pasti akan terjadi tabrakan. Misalnya kalau kita berdasarkan kemanusiaan itu orang menjual diri yang sekarang disebut dengan PSK ya. Itu boleh atau tidak gitu. Kalau sebagian dari orang mengatakan itu kan tubuh dia gitu, hak atas tubuh gitu. Apalagi itu dianggap kerja. Kemudian disebut PSK. Profesi. Kerja seks komersial gitu. Tapi orang yang berdasarkan kemanusiaan juga mengatakan bahwa itu eksploitasi perempuan gitu. Bagaimana bisa laki-laki dengan kekuatan finansialnya dia mengeksploitasi itu berarti merendahkan manusia, di atas manusia, di atas kepentingan hasrat nafsu manusia. Karena ada hegemoni laki-laki atas perempuan. Itu kritik mereka juga gitu. Itu menunjukkan bahwa tidak selesai gitu. Karena itulah diperlukan aturan yang membingkai ini atau yang mengatur apa yang disebut rasa kemanusiaan itu berdasarkan patokan-patokan yang tegas. Sebab kalau tidak ini akan terjadi konflik. Dan yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk manusia itu tentu Allah ya. Allah yang menciptakan manusia. Karena Allah yang paling tahu sifat dasar manusia, kebaikannya, keburukannya, dan bagaimana mengaturnya supaya tercipta kehidupan yang harmonis di antara manusia itu sendiri. Jadi bisa disebut ide kemanusiaan tanpa agama itu seperti kata-kata John Lennon ya, imagine itu khayalan. Khayalan itulah sekularis, humanis sekuler. Ya, humanis sekuler. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bagaimana hubungan kemanusiaan dan agama. Manusia tetap membutuhkan patokan-patokan yang jelas. Ya, patokan yang jelas itu tidak lain adalah agama. Dalam hal ini adalah Islam. Karena patokan dalam Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang paling baik untuk manusia. Karena itu kalau kita menjalankan hukum Allah, pasti itulah yang terbaik untuk manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.